mesbah ginos, mesbah keintiman dengan Tuhan. Ini kebiasaannya, pujian, doa, firman. Atau 3 kali dalam sehari dia memuji Tuhan, dia berdoa. Ini kebiasaan unggulan pertama yang harus menjadi gaya hidup kita atau kebiasaan kita. Kita harus memiliki kebiasaan unggulan ini, yaitu mengenal Allah, membangun keintiman dengan Tuhan. Saya sebut mesbah ginosko. Ada mesbah doa, ada mesbah pujian, ada mesbah keluarga. Apapun bentuk mesbah kita, pastikan kita lakukan dengan keintiman atau ginosko. Saat kita memuji Tuhan, lakukan dengan keintiman. Saat kita berdoa juga dengan ginosko. Saat kita membaca firman juga dengan ginosko. Ini adalah cara hidup atau kebiasaan unggulan daripada Daniel. Dan biarlah ini menjadi kebiasaan unggulan daripada kita. Tiada hari tanpa membangun mesbah ginosko dengan Tuhan. Ada pujian, doa dan firman, PDF. Seperti Daniel sehari 3 kali. Mari kita juga bangun kebiasaan unggulan ini. Mengenal Allah. Melalui pujian, doa dan firman. Ini sumber keunggulan. Tanpa ini, kita belum disebut manusia superior atau di atas rata-rata. Yang kedua, kekudusan. Daniel sejak awal ketika dia masuk ke kerajaan Babilonia, dia menetapkan dirinya, tidak menajiskan dirinya. Dia gak mau. Kekudusan itu sudah harga mati. Ya, ini kebiasaan unggulan yang harus kita bangun. Ini keunggulan daripada profil Imago Dei. Setiap anak-anak Tuhan yang memiliki DNA ilahi, yang memiliki DNA Imago Dei di dalam dirimu, DNA keserupaan dengan Kristus, keserupaan dengan Tuhan, menumbuhkan buah kekudusan. Menyebut diri anak Tuhan, tetapi menjalani cara hidup hantu, itu bukan anak Tuhan. Anak Tuhan menjalani cara hidup kudus. Kalau kita memiliki, saudara, kebiasaan unggulan dalam kekudusan, ini menjadi gaya hidup kita, cara hidup kita setiap hari, maka kita ini masuk kelompok superior. Kenapa? Karena di dunia ini, di planet ini, tidak banyak orang memiliki cara hidup kekudusan. Hal yang berikut dari Daniel. Saudara, kalau mesbah ginosko dan kekudusan ini bagi saya adalah kelebihan anak Tuhan. Ya, kebiasaan 1-2 ini adalah kelebihan anak Tuhan ya. Kenapa? Karena kalau kebiasaan-kebiasaan sukses yang lain itu umumnya dimiliki oleh semua orang sukses yang lain di dunia ini, walaupun mereka nggak kenal Tuhan. Jadi kita ini sebetulnya punya nilai lebih. Kita ini superior. Yang ketiga yang dimiliki oleh Daniel adalah pembelajar. Jelas dia adalah seorang pembelajar yang unggul. Karena dia punya pengetahuan, punya hikmat, punya pengertian-pengertian yang luar biasa sekali. Sudah pasti dia adalah seorang pembelajar. Nah, ciri utama dari seorang pembelajar itu adalah pembaca. Suka membaca buku. Saya mencari tahu ya, apa kebiasaan sukses dari orang-orang yang dianggap sukses di dunia ini. Orang-orang hebat di dunia ini. Ada hal yang sama yang dimiliki oleh mereka semuanya adalah mereka punya kebiasaan membaca. Rata-rata 30 menit dalam sehari membaca buku. Mereka membaca buku yang berhubungan dengan bidang mereka. Yang kedua, buku-buku biografi, buku-buku pengembangan diri, itu yang menjadi bacaan mereka setiap hari. Albert Einstein seorang yang suka membaca buku. Elon Musk yang ada pada urutan nomor 2 sebagai orang kaya di tahun 2020, itu seorang pencinta buku.
Barack Obama, Warren Buffett, ya Warren bahkan menghabiskan cukup banyak jam-jam dalam sehari untuk membaca buku-buku yang berhubungan dengan investasi. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, milikilah kebiasaan orang unggulan ini. Suka membaca buku. Pastikan saudara dapat membaca buku ya paling malas gitu ya, paling malas. Satu buku sebulan udah paling malas gitu ya. Kalau bisa satu buku seminggu, bagus ya. Bacalah yang berhubungan dengan bidang-bidang yang perlu Anda tekuni, yang berhubungan dengan pengetahuan yang Anda perlukan untuk mensupport ya, melengkapi Anda untuk menjadi lebih kompeten dalam bidang kerja Anda atau profesi Anda. Itu sangat perlu sekali ya. Oke. Yang keempat, kebiasaan yang perlu dilakukan supaya kita ini dapat menumbuhkan spirit of excellence kita itu ya, buah unggulannya kelihatan. Benih itu sudah ada, tapi perlu ditumbuhkan. Nah, caranya gimana? Melalui yaitu SPK unggulan kita, sikap, perilaku, kebiasaan unggulan kita. Setiap hari kita punya kebiasaan unggul. Supaya spirit of excellence-nya kelihatan. Kelihatan dari apa? Karakter kita. Kelihatan dari kinerja kita, karya-karya kita. Kelihatan. Ya. Oke, yang keempat. Kebiasaan orang-orang sukses itu adalah menjaga kebugaran tubuh mereka. Kesehatan tubuh mereka itu penting sekali. Karena apa artinya punya banyak uang tapi sakit-sakitan? Kalau orang sehat masih bisa cari uang dengan mudah, tapi kalau udah sakit-sakitan kan sulit mendapatkan uang, ya. Jadi kesehatan itu penting. Nah, rumusnya adalah free, F-R-E-E, ya, free. Ini akronim ya. F-nya adalah food. Pastikan kita makan yang baik, ya, bukan sekedar sedap di telinga, sedap di telinga. Sedap di lidah, ya, bukan sekedar enak di lidah, bukan. Yang enak di lidah, sedap di lidah itu belum tentu baik dan sehat. Ya, jadi ya pastikan saudara mengkonsumsi makanan-makanan yang baik buat tubuh, yang sehat buat tubuh. Oke? Dan yang kedua, R-nya atau R-nya adalah rest, istirahat yang cukup. Juga R itu adalah refreshing, perlu ada refreshment, penyegaran, perlu ada rekreasi gitu ya. Oke, itu R-nya. Dan kemudian E-nya adalah exercise, perlu latihan. Ya, olahraga. Ya, sesuaikan dengan umurmu ya. Jangan sudah cukup berumur, olahraganya yang berat ya, itu sebetulnya nggak bermanfaat. Jadi sesuaikan. Dan tapi yang penting itu adalah konsisten ya. Jadi bukan soal berjam-jamnya ya, atau soal beratnya, tapi ya mungkin nggak terlalu berjam-jam ya, dan juga tidak terlalu berat, tapi konsisten dilakukan. Nah, itu bagus. Dan yang terakhir adalah edutainment, hiburan-hiburan yang membangun, yang mendidik. Ya, kita perlu itu juga ya untuk jiwa kita. Nah, jadi kita harus memilih cara hidup sehat. Dan jadikan ini kebiasaan. Bukan sekali-sekali, tapi kebiasaan. Kalau sudah jadi kebiasaan kan sesuatu yang kita sukai menjadi gaya hidup kita. Dan yang kelima, kebiasaan yang kelima adalah manajemen waktu. Orang-orang sukses itu sangat memperhitungkan waktu. Mereka sangat menghargai waktu. Mereka nggak mau waktu terbuang percuma. Mereka memperhitungkan setiap penggunaan waktu supaya ada output. Ada hasil yang baik. Produktif. Jadi mereka mempergunakan waktu mereka begitu baik. Terhitung, terukur, efektif. Ya. Bagi mereka waktu bukan sekedar uang.
Waktu lebih dari sekedar uang. Waktu adalah kehidupan. Time is life. Waktu itu adalah kehidupan. Jadi bagi mereka, kehilangan waktu itu sama dengan kehilangan hidup. Kalau kita kehilangan waktu, kita sulit untuk mendapatkan kembali, mencari kembali waktu yang sudah hilang itu. Dia sudah pergi, sudah lewat. Itulah sebabnya pastikan kita mempergunakan waktu kita dengan baik. Perlu ada manajemen waktu supaya kita mendapatkan hasil manfaat dari waktu hidup ini buat diri kita dan juga bermanfaat buat orang lain. Nah, jadi saudara, kita perlu dengan sengaja membuat pilihan SPK unggulan kita, sikap perilaku kebiasaan unggulan kita. Karena kalau kita punya sikap perilaku kebiasaan unggulan, maka sudah pasti yang ditumbuhkan itu adalah buah-buah unggulan. Kita menjadi lebih berkarakter, ya. Kalau dari pengetahuan wawasan kita bertambah, ya, dan kita juga punya keterampilan-keterampilan yang lebih baik lagi, kita lebih skillful, lebih cakap, lebih handal, kita lebih kreatif, ada karya-karya unggul dari hidup kita. Itulah sebabnya saudara, mari kita memiliki kerinduan ini. Kita mau menampilkan keunggulan bukan supaya kita dipuji atau dimuliakan oleh manusia. Tapi tujuan besar kita adalah supaya nama Tuhan, nama Allah kita dipermuliakan lewat hidup kita. Nama Yesus yang kita sembah dikenal lewat hidup kita. Kenapa? Karena kita memiliki buah-buah unggulan dari hidup kita. Itulah sebabnya pastikan kita fokus, konsisten, tekun, bangun disiplin untuk menumbuhkan benih unggulan itu yang sudah ada pada setiap kita. DNA ilahi yang sudah ada pada kita. Spirit of excellence yang sudah ada pada kita. Ditumbuhkan melalui apa? Melalui sikap perilaku kebiasaan unggulan. Praktekkan 5 yang sudah saya sebutkan tadi. Doa saya, setiap saudara menjadi seperti Daniel. Punya spirit of excellence. Punya kualitas di atas rata-rata. Superior, melebihi. Di spheres manapun Tuhan menempatkan Anda. Apakah di A, B, C, D, E, F atau G. Anda adalah pribadi yang menonjol. Pribadi yang diperhitungkan. Pribadi yang dilihat. Pribadi yang dibutuhkan. Pribadi yang diutamakan. Pribadi yang dicari. Kenapa? Karena Anda punya spirit of excellence. Sudah punya roh yang luar biasa. Yuk, buat komitmen ini. Tuhan, saya tidak mau sekedar menjadi Kristen biasa. Saya mau jadi Kristen yang luar biasa. Karena di dalam diri saya ada spirit of excellence. Ada roh yang luar biasa. Tuhan Yesus berkati.